Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Glen Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. 4 korban masih dicari. Perayaan final Pesta Bola Dunia di Buenos Aires sempat ricuh. Fans Argentina bentrok dengan polisi. Perang Iran dan Amerika Serikat kian sengit, saling serang intens terjadi dalam sepekan terakhir. Permohonan pra-peradilan ditolak, Roy Suryo tetap tersangka kasus ijazah Jokowi. Fans Spanyol melakukan selebrasi ala Viking Row Norwegia, merayakan kemenangan timnas kebanggaannya di kota Madrid. Halo, apa kabar saudara? Kompas Malam kembali hadir ke depan Anda bersama dengan saya Arizona Gali. Selain 5 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan malam ini hanya untuk Anda di Kompas TV Independen terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Glen Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah 3 lantai rusak parah, sejumlah orang terluka. Dari investigasi awal, diduga ledakan terjadi karena pipa gas tanam di dalam rumah yang bocor. 2 dari 6 penghuni rumah berhasil dievakuasi, sedangkan 4 lainnya masih dicari. Ledakan juga membuat 6 rumah di sekitar lokasi mengalami rusak. Kalau ledakannya? Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas. Memang terdeteksi di situ. Ada 6 orang yang merupakan dan yang tinggal di dalam. Empatnya lagi kita berdoa bersama. Semoga evakuasi yang kita laksanakan ini membuahkan hasil. Kami mohon doanya. Hingga Senin malam, proses evakuasi 4 korban ledakan masih berjalan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan. Di depan rumah itu bisa matikan dari sini kan? Gak apa-apa. Hidup aja. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi ledakan, saudara, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV ada Emir Syah Purba dan juru kamera Roganda dari Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Emir Syah. Emir Syah, apakah semua korban telah berhasil dievakuasi malam ini atau prosesnya masih berjalan? Selamat malam Gali dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini proses evakuasi masih dilakukan ataupun masih berjalan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polri, kemudian ada petugas pemadam kebakaran dan juga Basarnas yang sampai dengan saat ini masih menyisir bagian-bagian rumah untuk mencari korban. Yang informasinya kami peroleh masih ada 4 korban yang terjebak di dalam reruntuhan rumah. Dan memang sejumlah kendaraan ataupun alat berat dikerahkan untuk melakukan evakuasi ini karena memang dampak ledakannya cukup besar. Seperti di belakang saya ini, Gali dan juga saudara, ada satu rumah yang mengalami kerusakan yang parah sampai dengan sebagian dari rumahnya mengalami roboh akibat ledakan yang terjadi pada sore hari tadi. Dan
tidak hanya mengakibatkan satu rumah roboh, namun ledakan yang terjadi juga mengakibatkan sejumlah rumah, sekitar ada 6 sampai dengan 7 rumah mengalami kerusakan, baik di sisi kanan kiri maupun yang ada di depan sumber ledakan. Dan memang sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan hingga malam hari ini. Dan memang proses evakuasi cukup terkendala akibat konstruksi bangunan yang labil akibat adanya ledakan yang terjadi. Dan memang saudara, dari investigasi awal kami mengutip keterangan dari Kapolrestabes Medan, adapun ledakan berasal dari pipa gas bawah tanah ataupun gas tanam yang berada di titik ledak ataupun sumber ledakan tersebut. Dan memang sampai dengan saat ini tim gabungan masih berjibaku untuk mencari korban. Ada informasi kami dapat ada 4 yang masih terjebak di dalam. Dan tadi informasi kami dapat ada 2 korban yang berhasil dievakuasi dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan tentunya Gali dan juga saudara, kita nantikan bagaimana hasil dari proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung. Emir, tadi ada menyebutkan ada sekitar total berarti ada 6 orang, 2 berhasil dievakuasi dan malam ini masih proses evakuasi ada 4 orang yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan. Hingga malam ini proses evakuasi menggunakan alat berat. Apa kendala yang dialami oleh petugas? Ya, Gali dan juga saudara, seperti yang saya katakan tadi, memang sampai dengan malam ini proses evakuasi masih berlangsung karena memang dampak ledakan cukup parah saudara. Seperti di belakang saya ini, jika Anda melihat saudara, saat ini tim gabungan sedang menyisir di dalam rumah yang roboh ataupun rumah yang merupakan sumber dari ledakan. Kami melihat tadi tim dari Basarnas telah berada di lantai 2 untuk menyisir korban yang informasinya masih terjebak di dalam rumah tersebut. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Emir Syahpurba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung sempat ricuh pada Senin siang. Masa mahasiswa mendesak kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus segera dituntaskan. Kericuan sempat terjadi saat massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia mencoba masuk ke gedung Kejaksaan Agung. Selain mendesak Kejagung menuntaskan perkara ex-Jampitsus, massa mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset agar hasil tindak pidana korupsi bisa dikembalikan ke negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi minta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Jadi sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Sebelumnya kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea mengungkit nama Presiden Prabowo Subianto saat membela kliennya yang terjerat kasus korupsi. Hotman menyebut ex-Jampitsus adalah korban kriminalisasi padahal ia adalah orang kebanggaan Presiden Prabowo. Hotman mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri sebagai tersangka karena menurutnya dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin pada Presiden Prabowo. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo
karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin presiden nggak tahu, ternyata nggak. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra merespons belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Yusril bilang penyidik punya kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Penahanan itu kan disebabkan karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus. Tahap-tahap awal ya, kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Saudara, perang Iran dan Amerika Serikat kian sengit, saling serang intens terjadi dalam sepekan terakhir. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pasukan militer AS merilis video serangan beruntun yang menyasar fasilitas militer Iran. Komando Pusat AS CENTCOM merilis video serangan pasukan AS menyelesaikan serangan malam ke-9 berturut-turut ke Iran. Militer AS menargetkan pusat komando militer Iran, pertahanan udara, dan situs peluncuran rudal dan drone, dan jaringan komunikasi Iran. Serangan diklaim untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Militer Amerika Serikat juga akan mengerahkan jet tempur siluman F-35B milik Korps Marinir di Laut Arab. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan sebuah pesawat bergerak ke posisi di geladak penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer merupakan kapal yang dikerahkan bersama unit ekspedisi Marinir ke-11. Perang Iran dan Amerika Serikat kian sengit. Saling serang intens terjadi dalam sepekan terakhir. Pada 18 Juli 2026, kapal tanker Iran meledak di Selat Hormuz setelah kena rancau darat. Sebelumnya serangan Amerika Serikat juga menyasar berbagai infrastruktur di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang, gelombang serangan ke Iran demi menghormati tentara AS yang tewas dalam perang. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. Sebagai balasan, serangan Iran menyasar berbagai pangkalan militer AS di negara-negara Teluk, salah satunya pangkalan udara di Yordania. 3 tentara Amerika tewas. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan memberi pelajaran tak terlupakan pada Amerika Serikat yang dinilai telah melanggar nota kesepahaman. همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا
بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. Iran dan AS sempat mencapai kesepakatan damai sementara pada Juni lalu. Namun asa damai itu menguap, menyusul saling serang yang semakin brutal dan menyeret negara-negara Teluk, terutama sekutu AS. Negosiasi damai juga masih terganjal persoalan nuklir Iran dan Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran masih saling serang, upaya kembali ke meja perundingan nampaknya semakin sulit. Lalu seberapa jauh konflik Iran-Amerika Serikat akan berkembang? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Gali. Prof, jika kita melihat ini AS dan Iran masih terus saling serang, saling balas, apakah ini ada potensi menjadi perang akan lebih luas, Prof? Jadi kalau saya melihat ada 4 skenario nih, Mas Gali. Pertama adalah dalam situasi di mana Trump keras, sekarang berbagai alasan, awalnya senjata nuklir, awalnya adalah serangan Iran ke tanker, kemudian kedua tidak adanya kesepakatan sesuai dengan MOU soal senjata nuklir, dan sekarang ketiga Amerika Serikat melakukan serangan yang besar karena ada 3 prajuritnya yang tewas begitu ya. Ini terus berubah-ubah. Sementara dari sisi Mojtaba juga sangat keras, sama militansinya sama Trump. Jadi mereka sama-sama keras. Nah, skenario pertama, kalau Pakistan dan kemudian apakah Qatar atau pihak ketiga lainnya mampu untuk membawa Amerika Serikat dan Iran kembali ke meja perundingan, ini terus terang dunia akan lebih tenang, serangan akan kemudian berakhir dan kemudian perundingan akan dilakukan. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau Amerika Serikat dengan serangan-serangannya yang masif ini berhasil kemudian melumpuhkan pemerintah Iran yang sekarang ini berkuasa. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, tentu perang akan berakhir dan Amerika Serikat akan keluar sebagai pemenang, dan nanti terserah sama Trump bagaimana menekuk kedaulatan dari Iran. Apakah akan terjadi pergantian pimpinan? Mungkin tidak lagi dalam konteks sistem mullah, tetapi Reza Pahlavi mungkin yang akan menggantikan mullah gitu ya. Dan tentu ini akan dibantu sangat besar oleh pihak Israel yang selain memberikan informasi intelijen ke Amerika Serikat, mungkin juga mereka akan bersama-sama Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Prof. Kemungkinan yang ketiga, skenarionya adalah Iran yang akan menang perang. Nah, kalau misalnya terjadi situasi seperti ini, artinya apa? Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran. Karena apa? Di Amerika Serikat, dukungan publik, dukungan para politisi terhadap Trump semakin lama semakin berkurang. Dan justru mereka menginginkan agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan ke Iran. Dan ini akan menyulitkan Amerika Serikat Trump untuk menebalkan kekuatan mereka di Timur Tengah, terutama pangkalan-pangkalan militer di negara Teluk. Karena terus terang serangan-serangan Iran ke pangkalan militer ini membuat pasukan dan kemudian juga alutsista Amerika Serikat di negara Teluk itu semakin lama semakin menurun kemampuannya. Tapi begini, Prof, maaf saya potong, Prof, terkait dengan perundingan. Sebelumnya kan memang perundingan atau mediasi ini pernah dilakukan, namun keduanya tetap saling serang. Bahkan perundingan yang dilakukan terakhir, kalau tidak salah di Swiss, itu kan juga melibatkan Pakistan dan Qatar. Sebetulnya dasar hukum yang seperti apa, Prof, agar dipatuhi oleh kedua negara ini, baik AS dan juga Iran, supaya saling menahan, tidak saling serang seperti itu, Prof? Ya, kalau misalnya saya ditanya dasar hukumnya, memang tidak bisa ya kita berpikir dalam konteks perang antar dua negara sekarang ini, di dalam konteks masyarakat internasional, lalu kita bisa mengatakan bahwa seperti hukum nasional, patuhi
Kalau enggak, awas, kamu kena sanksi. Ini tidak ada. Dalam masyarakat internasional seperti itu tidak ada. Sekarang ini, kalaupun mereka akhirnya kembali ke meja perundingan, diupayakan oleh Pakistan, itu dalam rangka untuk menyelamatkan muka. Dalam rangka supaya Trump tidak terancam kedudukannya di Amerika Serikat. Demikian juga pihak Iran bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun kalau misalnya Amerika Serikat terus menyerang mereka. Maka ini yang saya tadi hampir mau sampaikan dalam konteks yang terakhir ini, ada skenario keempat, yaitu kalau terjadi pergantian pemimpin di salah satu atau kedua negara. Misalnya saja Trump akhirnya di midterm election kalah, lalu kemudian dikuasai oleh Partai Demokrat dan kemudian ada proses impeachment dan kemudian diganti sama wakil presidennya, maka bukannya tidak mungkin wakil presiden akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Trump. Tetapi di Iran juga kalau misalnya Mujtaba melemah, mungkin saja ada penggantinya dalam sistem mullah atau secara ekstrim diganti oleh pihak dari kerajaan Iran dahulu ya, dalam hal ini Reza Pahlavi. Bukannya tidak mungkin, akhirnya mereka akan mengatakan kita tidak akan meneruskan perang. Jadi ini 4 skenario yang kita bisa ekspektasi. Tetapi pada saat ini tentu kita harus beradaptasi dengan ketidakpastian yang ada karena serangan-serangan ini dilakukan secara begini Prof, melihat dari 4 skenario tadi, artinya Anda ingin mengatakan bahwa saling serang ini akan terus terjadi dan ini tentunya akan berdampak pada global yang harus diwaspadai dalam waktu dekat dan juga dalam jangka panjang. Mungkin kewaspadaan seperti apa Prof dalam waktu dekat dan juga dalam waktu jangka panjang ini, singkat saja. Kewaspadaan yang paling penting adalah harga minyak yang naik turun, dan kemudian pasar keuangan global yang sangat dipengaruhi dengan adanya keadaan yang ada di Timur Tengah. Jadi ini yang harus diwaspadai dan tentu pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan meskipun fundamental ekonomi Indonesia bagus, tetapi karena masalah geopolitik ini harus diantisipasi terkait dengan kebutuhan BBM kita dan kemudian bagaimana performa dari pasar keuangan dan pasar modal di Indonesia. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Prof. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Spanyol menjadi juara dunia 2026 usai menaklukkan Argentina 1-0. Selengkapnya usai jeda. Matiin. Halo Ahmad Zaini. Halo Ahmad Zaini. Tangkap tangan oleh KPK pada Senin malam. Saudara, visual terbaru yang Anda saksikan ini adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Senin dini hari. Diduga saudara, Ahmad Zaini ini menerima uang dari sejumlah proyek di Lombok Barat. Saat ini kita masih menyaksikan kedatangan Bupati Lombok Barat yang tiba di gedung KPK. Sebelumnya, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap sekitar 19 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga sempat mengatakan bahwa 19 orang tersebut, 7 orang termasuk Bupati Ahmad Zaini juga dibawa ke Jakarta dan pada Senin malam ini Bupati Lombok Barat telah tiba di gedung KPK. Selain OTT KPK tersebut, saudara, KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan juga sejumlah dokumen. Namun untuk jumlah pastinya, kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait dengan
OTT yang telah dilakukan kepada Bupati Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat. Usai diperiksa di Makobrimob Polda NTB, Bupati Lombok Barat dan 6 orang lainnya yang turut terjaring OTT sudah tiba di KPK. Saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya dan juru kamera Aufa Farid di Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam, Bene. Bene, bisa mendengar suara saya? Ya, Gali, selamat malam. Bene, ada informasi terbaru apa dari KPK? Ya, Gali, baru saja memang untuk Bupati Lombok Barat ya ini lalu Ahmad Zaini datang ke KPK begitu ya. Ini juga datang ke KPK begitu ya. Ini juga berdasarkan informasi yang kami terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa memang sebelumnya ini Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini ini sudah diamankan di Lombok Barat di kediamannya begitu ya. Tadi pagi sebelum akhirnya ini diterbangkan ke Jakarta untuk melanjutkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Nah, kalau dari informasi sebelumnya juga kami mendengarkan dari juru bicara KPK, yaitu Budi Prasetyo, yang menjelaskan kalau sebenarnya memang lalu Ahmad Zaini ini juga sudah diperiksa begitu ya di Mako Brimob Polda NTB sebelum diterbangkan ke Jakarta pada malam hari ini. Begitu, Kali. Dari informasi yang Anda dapatkan, ada berapa orang yang akhirnya dibawa ke gedung KPK? Karena dalam informasi dari juru bicara KPK ini ada 19 orang yang sebelumnya diperiksa. 7 diantaranya akan dibawa ke gedung KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Ya, Gali, memang betul sekali sudah ada 19 orang yang diamankan oleh pihak KPK sejauh ini. Namun untuk 7 dari 19 orang tersebut ini dibawa ke Jakarta begitu ya. Tadi kalau kami lihat memang tidak hanya lalu saja, tadi ada beberapa iring-iringan mobil yang masuk ke Gedung Merah Putih KPK, sekitar 3 mobil begitu. Namun untuk lalu Ahmad Zaini ini memang tadi turun di depan di lobi utama Gedung Merah Putih KPK, tadi mengenakan topi, kemudian kemeja berwarna biru muda, dan langsung dibawa begitu ya ke lantai 2 KPK untuk nantinya memang dari agenda lanjutan ini akan ada pemeriksaan intensif lanjutan dari penangkapan Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini. Begitu, Gali. Baik, terima kasih Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita akan tunggu seperti apa proses penanganannya. Terima kasih, Bene. Saudara, Presiden Prabowo merespons pandangan miring soal program makan bergizi gratis. Prabowo heran program MBG disebut sebagai pemborosan dan membandingkannya dengan kebocoran kekayaan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin sore. Prabowo menegaskan salah satu ukuran keberhasilan suatu negara adalah kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi.
Berikutnya, Saudara, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Rosuryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Hakim menilai pengajuan pra-peradilan kedua Rosuryo bentuk upaya menunda sidang pokok perkara. Hakim juga mempertanyakan pihak pemohon yang tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025. Dengan ditolaknya permohonan, Rosuryo masih berstatus sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Oke, santai aja. Tunggu loyang dulu ya. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Saudara, fans Spanyol melakukan selebrasi ala Viking Road Norwegia merayakan kemenangan timnas kebanggaannya di kota Madrid. Selengkapnya usai jeda. Perayaan kemenangan Spanyol atas Argentina berlangsung meriah di Madrid. Fans Spanyol bersorak, bernyanyi, bahkan melakukan selebrasi ala Viking Road Norwegia. Kemenangan ini memuaskan dahaga juara sejak kemenangan Spanyol terakhir jadi juara pada 2010 lalu. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.